Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang pembahasan forward market hedging. Sebelum melanjutkan pembahasan tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Subarka Haryadi. Saya kuliah di Universitas Pamulang semester 7 di kelas 07 SMJE 009 atau biasa disebut dengan ruang C211. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas UTS dari matkul Manajemen Keuangan Internasional yang diajarkan oleh Ibu Nurita. Lanjut pembahasan pertama mengenai forward market hedging. Kita akan mempelajari dulu apa itu forward market. Forward market adalah bursa falas di mana dilakukan transaksi penjualan dan pembelian falas dengan kurs forward. Kurs forward adalah kurs yang ditetapkan sekarang atau pada saat ini tetapi diberlakukan untuk waktu yang akan datang atau future period antara lebih dari 2 kali 24 jam sampai dengan 12 bulan. Di sini kita sudah mengetahui pengertian dari forward market tersebut. Lanjut ke pengertian hedging. Hedging biasa disebut dengan istilah lain lindung nilai atau melindungi nilai. Di sini diartikan sebagai metode yang sering digunakan dalam menghadapi exposure valuta asing. Atau hedging juga bisa dimanfaatkan sebagai untuk perusahaan yang sering melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang asing. Sebagai alternatif pembayaran, salah satu cara perusahaan untuk mengurangi fluktuasi valuta asing yang merugikan adalah dengan kebijakan hedging. Setelah mengetahui pengertian hedging, apa sih alasan untuk melakukan hedging tersebut atau alasan untuk melakukan pelindungan nilai tersebut? Ada beberapa alasan. 1. Para pemegang saham jauh lebih mampu mendiversifikasi risiko mata uang daripada manajemen perusahaan. Yang kedua, seperti dikemukakan sebelumnya, manajemen risiko mata uang tidak meningkatkan arus kas yang diharapkan daripada perusahaan. Yang ketiga, manajemen sering melakukan aktivitas hedging yang menguntungkan manajemen dengan mengorbankan para pemegang saham. Lalu yang keempat, para manajer tidak dapat menebak pasar. Lanjut yang kelima, motivasi manajemen untuk mengurangi variabilitas seringkali didorong oleh alasan-alasan akuntansi. Lanjut yang terakhir, para ahli teori pasar yang efisien percaya bahwa para investor dapat melihat menerobos tirai akuntansi accounting fail itu, dan oleh sebab itu mereka telah memasukkan pengaruh valuta asing. Itulah beberapa alasan mereka melakukan hedging tersebut. Setelah mengetahui alasannya, apakah ada jenis-jenis hedging? Tentu ada. Di sini diterangkan ada setidaknya 3 jenis hedging. Yang pertama, jenis hedging future contract hedging. Future contract hedging dapat dilakukan dengan membeli kontrak current future atau dengan menjual kontrak current future.
Pilihan untuk membeli itu menjual kontrak currency future tergantung pada kebutuhan masing-masing perusahaan. Membeli kontrak currency future bisa dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hutang yang dinyatakan dalam mata uang asing. Sebaliknya, bagi perusahaan yang memiliki piutang dalam mata uang asing umumnya menjual kontrak currency future tersebut. Itu pengertian yang jenis-jenis pertama future kontrak hedging ya. Lanjut yang kedua, forward kontrak hedging. Yang tadi future, yang kedua forward. Keputusan melakukan hedging dengan menggunakan kontrak forward banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Forward hedging melibatkan sebuah transaksi sederhana, yaitu perusahaan menjual secara forward piutangnya dalam mata uang asing untuk ditukar waktu forward dengan jatuh tempo piutang. Ini dikutip oleh Bell et tahun 2014 halaman 306. Forward contract hedging dilakukan perusahaan untuk hedging baik hutang maupun piutang. Mekanisme dari forward contract hedging adalah menggunakan kontrak forward untuk mengunci kurs di masa depan sehingga perusahaan dapat meminimalkan ketidakpastian arus kas di masa mendatang tersebut. Di masa mendatang. Itu jenis yang kedua. Setelah motif yang pertama futures, yang kedua forward, lalu yang ketiga. Yang ketiga itu option contract hedging. Option contract hedging dilakukan menggunakan currency call option dan currency spot option. Currency call option bisa digunakan untuk menghedging utang perusahaan. Currency spot option bisa digunakan untuk menghedging piutang perusahaan. Perusahaan yang memilih melakukan option contract hedging memiliki hak untuk merealisasikan atau membatalkan kontraknya mengikuti perkembangan kurs yang telah disepakati. Itu 3 jenis dari hedging. Yang pertama futures, yang kedua forward, yang ketiga option. Setelah mengetahui apa itu forward market dan apa itu hedging, kita bisa menarik kesimpulan sebagai berikut. Forward market hedging adalah manuver skala besar bagi perusahaan atau pemerintah atau juga entitas kelembagaan melindungi posisi di instrumen keuangan atau pasar aset. Misalnya, jika perusahaan mengharapkan pelemahan mata uang asing yang berkontribusi pada pendapatan penjualan, perusahaan mungkin melindungi keuntungan dengan mengamankan kontrak berjangka untuk instrumen mata uang dengan harapan tetap yang sesuai dengan keuntungan untuk pengiriman pada tanggal tetap di masa depan. Lindung nilai pasar ke depan adalah manuver untuk melindungi dari kerugian jika terjadi penurunan atau pelemahan aset, suku bunga atau mata uang. Tetapi lindung nilai bukan tanpa risiko, karena entitas di pasar berjangka mungkin menemukan mereka telah melakukan lindung nilai yang berlebihan atau menciptakan kewajiban atau hutang, atau bisa disebut under hedging, sehingga menghasilkan rugi laba. Dari saya sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau pengertiannya. Saya Zubar Kaharyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.